Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentunya dengan saya, dengan Ibu Lutfi. Dan hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang entomologi. Nah, sebenarnya apa sih entomologi itu dan bagaimana sih kita mengenal jauh lebih dalam mengenai morfologi dari serangga? Nanti untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa belajar ya waktu praktikum nanti ya, bisa dengan asisten. Oke, sebelumnya saya punya buku yang relatif tebal. Nah ini ya, Insect of Ecology. Bukunya tebal, dibaca nggak ya kira-kira? Nah, semua yang saya berikan ke kalian ya, salah satunya bukunya adalah ini. Jadi kalau kalian ingin mencari di internet silahkan ya, barangkali ada. Oke, ini ada gambar. Coba gambar apa ya itu ya? Itu adalah gambar dari serangga tentunya. Serangga itu bentuknya kok kayak gitu ya, kok aneh ya gitu. Apakah dia mempunyai ciri khusus? Nah, mari kita pelajari hari ini. Dan untuk coba lihat di cover pertama slide dari saya, itu ada serangga. Apa itu kira-kira? Hah? Tahu? Itu adalah kumbang ya, atau ordonya adalah dicoleop. Saya tahu dulunya. Ordonya adalah Coleoptera. Pernah kalian lihat seperti itu? Rasanya banyak ya. Mungkin ada beberapa kalian yang pernah melihatnya. Bisa ditangkap ya, dan kemudian kita dipelajari. Oke, lanjutnya. Nah, entomologi itu sebenarnya apa sih? Ya, kita pelajari ya. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai serangga. Dan apakah ilmu itu kita mentok ke serangganya itu saja? Ternyata tidak. Kita akan mempelajari tentang serangga dan bagaimana hubungannya dengan manusia, dengan lingkungan, dan juga dengan organisme lain. Karena yang pasti serangga itu dalam suatu ekosistem itu dia mempunyai andil yang cukup besar ya. Pasti dia pernah berhubungan dengan kita pernah berhubungan dengan kecoa, dengan nyamuk, dengan apa lagi ya, kalau di sawah petani berhubungan dengan wereng, kemudian dengan penggerek padi misalnya, dengan ada juga dengan hama-hama yang lainnya. Kemudian relationship to human. Kadang kalau kalian waktu kalian masih kecil, di rambut kalian itu pernah kutuan nggak sih? Nah, itu juga salah satu dari serangga gitu. Karena ada hubungannya dengan manusia. Ada bed bug atau disebut dengan kutu busuk. Itu juga yang pernah kan ya waktu zaman dulu ibu-ibu itu suka ini loh, suka nepuk-nepukin kasur. Nah, itu salah satunya ya, ada bed bug ya, ada Simicidae. Nah, itu pasti ada hubungannya dengan manusia, dengan lingkungan. Apakah ada serangga yang dia itu sebagai indikator air bersih, dan juga misalnya dan indikator lingkungan itu kotor, lingkungan itu tercemar. Nah, itu ada gitu, dan hubungannya dengan organisme lain. Oke, dan juga hubungannya dengan organisme lainnya. Sebagai contohnya adalah misalnya ada banyak juga misalnya serangga itu sebagai vektor bagi penyakit hewan. Nah, itu ada juga ya.
Jadi ada serangga itu mempunyai andil yang cukup besar, tidak hanya untuk manusia, lingkungan dan juga organisme lainnya. Dan entomologis itu orang yang mempelajari mengenai entomologi, itu berarti entomologis, misalnya seperti peneliti dan juga mungkin dosen juga ya, karena dosen juga salah satu tugasnya adalah meneliti. Jadi entomologis itu orang yang mempelajari mengenai entomologi, itu mempunyai kontribusi yang sangat besar di bidang pertanian. Misalnya penelitian terkini mengenai resistensi hama yang sudah kita pelajari minggu lalu, ternyata dengan penyemprotan pestisida yang begitu banyaknya itu dan begitu intensifnya itu bisa menyebabkan resistensi, dan itu ada penelitiannya gitu ya. Kemudian di bidang kimia, biologi, human health, kesehatan manusia. Jadi ada juga banyak serangga yang bermanfaat bagi kita, misalnya lebah, kita ambil madunya dan itu kita konsumsi jadi kita sehat. Kemudian ada serangga yang berfungsi sebagai dia itu penyembuh luka, itu juga ada ya semacam belatung, nah itu ada terapinya. Kemudian molekular science, itu ilmu molekuler. Jadi semakin kesini itu dunia itu semakin canggih, semakin dari segi molekularnya itu mungkin ada perubahan ya, dari misalnya yang dulunya serangga ini termasuk ordo A, kemudian kemudian hari ordonya berubah menjadi B. Dan sebagai contoh, rayap itu ordonya itu dulunya adalah Isoptera, rayap ya, dia Isoptera. Kemudian karena ada pendekatan secara molekuler, ternyata rayap ini lebih cocok untuk dimasukkan dalam ordo Blattodea atau sejenis kecoa. Kriminologi dan forensik, apakah serangga mempunyai andil yang cukup besar dalam dunia kriminologi dan forensik? Ya, jawabannya. Karena apa? Karena biasanya ada orang yang misalnya meninggal, kemudian itu kan pasti ada ada misalnya kita di kepolisian atau di forensik itu ada metode yang untuk mengidentifikasi berapa lama sih mayat ini meninggal misalnya. Nah, itu ada andilnya di sini. Serangga apa yang menghinggapi si mayat tersebut dan sebagainya, itu dipelajari dari entomologi forensik. Dan apakah kalian tahu dari banyak jenis serangga itu mempunyai tipe masing-masing? Tahu? Nah, kita pelajari masing-masing ya. Pelan-pelan kita belajar. Nah, kita belajar serangga di dunia. Mengapa sih kita harus belajar serangga? Seberapa pentingkah serangga dalam kehidupan dunia, di ekosistem dan sebagainya? Jadi silakan dilihat di pie chart yang ada di sebelah kanan. Itu ada serangga, ada alga, ada cendawan atau fungi, ada tumbuhan, hewan, virus, protozoa dan lain sebagainya. Silakan dilihat. Ternyata serangga itu di antara arthropoda lainnya itu dia proporsinya adalah sekitar 75% dari seluruh animal. Bayangkan ya, 75% dari spesies yang ada di dunia ini diduduki oleh serangga. Kenapa ya dia sangat bisa beradaptasi sekali dalam ekosistem? Karena yang pertama dia pada umumnya dia itu ukurannya kecil dan dia lebih survive. Kemudian metamorfosisnya nanti kita akan pelajari jenis-jenis metamorfosisnya. Dia mempunyai beberapa metamorfosis, jadi tidak hanya sempurna dan tidak sempurna saja ya dalam dunia entomologi ini, nanti kita akan pelajari ya. Kemudian dia serangga itu ada sekitar 350 juta tahun yang lalu, bayangkan ya. Jadi 350 juta tahun yang lalu itu serangga sudah ada dan bisa survive sampai sekarang, tidak punah-punah.
Walaupun misalnya kita ambil serangga, kita koleksi, kemudian kita ambil, bahkan karena banyak ya mengkoleksi serangga itu banyak, tidak hanya misalnya orang yang belajar entomologi saja, ada banyak di dunia ini yang mengkoleksi serangga tujuannya adalah untuk belajar ya. Apakah itu boleh? Boleh. Dan apakah itu menyebabkan punah? Rasanya tidak. Karena apa? Karena jadi segi reproduktifnya pun serangga ini sangat banyak sekali. Oke, nanti kita akan ada video yang bisa kalian tonton di rumah dan kalian buat resume ya nanti ya, mengapa dia bisa survive. Kemudian jadi itu dari keseluruhannya jumlahnya. Kalau kita berbicara mengenai serangga, berapa jumlah legs atau tungkai serangga? Bisa dihitung di sebelah kanan, di sebelah kiri ini ada apa namanya, tungkai ya. Dan yang depan ini bukan tungkai, yang depan ini adalah antena. Tungkainya adalah sepasang, 2 pasang, dan 3 pasang. Pasti 3 pasang nah yang tungkai serangga ya. Dan nanti kalau kalian menggambar, yang namanya tungkai itu pasti ada di toraks, dia menempel di toraks karena dalam tubuh serangga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala, yang kedua adalah toraks. Toraks ini tempat itu ya, apa yang satunya tempat tungkai menempel, dan kemudian sisanya adalah abdomen seperti ini ya. Ini kalau dikumbang ini adalah kepala. Kemudian di sini toraks. Ini apalagi kalau dibalik itu lebih kelihatan ya. Dan ini adalah sisanya adalah abdomen. Nah, karakter dari serangga itu dibagi menjadi 3, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Oke. 6 legs or 3 pairs. Dia mempunyai 6 tungkai atau 3 pasang tungkai. Yang pasti ya, seperti ini ya, dia menempel di toraks. Kemudian 1 pair of antenna, sepasang antena. Nah, antena ini fungsinya ada banyak ya. Dia sebagai lebih ke bisa reseptor lingkungan, kemudian dia mendeteksi keberadaan lawan, mendeteksi makanan dan lain sebagainya. Ada banyak fungsi dari antena, karena ada banyak juga dari serangga yang dia mempunyai mata namun matanya tidak begitu berkembang, sehingga dia lebih mengandalkan antena. Wing ini pada umumnya serangga itu mempunyai sepasang atau 2 pasang sayap. Apakah semuanya mempunyai sayap? Tentu tidak. Ada serangga yang dia tidak mempunyai sayap juga ya, ada. Dan yang namanya sayap itu hanya bisa ditemukan pada adult insect, pada serangga dewasa. Sedangkan serangga pradewasa itu tidak memiliki sayap. Ya, tidak semua serangga mempunyai sayap. Contohnya adalah fleas. Fleas itu adalah kutu kucing, dan dia yang namanya serangga itu dilindungi oleh exoskeleton. Exoskeleton itu adalah kerangka luar ya, jadi skeleton eksternal yang dia melindungi tubuh dari serangga tersebut. Jadi seperti kerangka luar ya, kerangka luar dari serangga namanya adalah exoskeleton atau external skeleton dari serangga itu adalah exoskeleton. Semoga jelas ya dengan penjelasan ini. Nanti kalau kalian di rumah, pasti di rumah kalian ada serangga kan ya. Yang paling gampang kecoa deh. Kecoa kalian ambil, kalian pelajari di rumah. Oh, ini yang dinamakan kepala, oh ini namakan toraks, oh ini abdomen. Nah itu ya, bisa dipelajari. Oke, lanjutnya adalah ini ya, ini gambaran yang lebih jelas mengenai serangga.
Ini kalau di odonata atau capung, ini kepala, ini toraks, bagian sini toraks, dan ini sisanya adalah abdomen. Kalau di sejenis lebah, ini kepala, ini toraks, abdomen. Nah, ini dia selalu mempunyai 6 tungkai atau 3 pasang tungkai. Dan di tungkai itu juga ada bagian-bagiannya ya. Koksa ini yang menempel pada toraks ya, koksa. Jadi yang paling dekat dengan toraks itu adalah koksa yang menempel ya. Kemudian seta kedua trochanter, femur, tibia, tarsus, dan ada claus di sini ya, tachi, ada tachi ya. Jadi yang paling dekat itu adalah koksa, ingat-ingat ya, koksa. Dan ini yang paling gampang terlihat di belalang. Jadi nanti kalian rasanya wajib kalian untuk, karena kita praktikum ya, semua serba online. Jadi kalian harus praktikum mandiri di rumah. Kalian harus mencari belalang dan kalian pelajari. Kita pelajari bersama-sama tentunya dengan guide yang diberikan oleh saya dan juga asisten nanti ya. Ada koksa, trochanter, femur itu seperti pahanya ya. Femur, tibia, dan tarsus nih. Kalau serangga itu apakah dia mempunyai mata? Tentu punya. Dan matanya apakah hanya 2? Tentu tidak ya. Kalau di serangga itu ada yang namanya mata facet atau facet eye, atau disebut dengan mata majemuk. Bahasanya adalah omatidium atau omatidia. Omatidia itu 1, kalau 2 omatidium ya. Jadi yang besar ini adalah omatidia atau omatidium. Dan ini adalah mata dari ini ya, mata dari si capung. Kira-kira mengapa capung itu sangat susah ditangkap? Coba kalian bayangkan ya, ada capung itu susah banget. Kita udah mengendap-ngendap di belakang tapi tetap aja dia kabur. Karena apa? Karena mata dia tuh nggak hanya di depan aja, dia bisa sampai ke belakang di sini. Jadi dia juga bisa melihat melihat bagian yang di belakangnya. Nah itu ya. Dan sehingga ya dia akan lebih mudah gitu untuk menangkap mangsa, karena sejatinya yang namanya odonata atau capung itu semua spesiesnya adalah predator. Jadi dia salah satu keunggulan dari capung itu adalah dia ada di matanya, mata majemuknya ya. Keunggulan jadi di predator. Oke, kemudian selain dari mata majemuk, ini ada mata tunggal. Mata tunggal itu biasanya ada 3, disebut dengan ocelli. Jadi ini ya, 1, 2, 3. Ini ada 3 ada di sininya ya. Dan itu akan sangat mudah dilihat pada belalang. Nah, maka dari itu kalian saya wajibkan untuk mencari belalang yang di sekitar rumah ya. Kemudian kita pelajari bersama-sama. Oke, antena itu 1 pasang dan dia letaknya di kepala di sini. Dan dia bersegmen. Yang namanya bersegmen itu ya ada segmen-segmennya, tidak hanya garis thread gitu, enggak ya. Jadi kalau kalian nanti ada tugas menggambar itu kalian harus betul-betul tahu karakter, harus betul-betul tahu jangan asal gambar kayak gambar serangga kartun, bukan ya. Jadi harus benar-benar menggambar yang mirip dengan spesimen aslinya. Jadi ada 1 pasang letaknya di kepala, dia bersegmen. Kemudian dan antena seperti yang saya bilang, antena itu
Salah satunya adalah untuk dia itu indera penciuman, kemudian bisa sebagai peraba juga atau disebut fillers, dan yang paling banyak itu adalah tipe filiform, seperti pada belalang itu filiform ya. Dan ada banyak modifikasi dari antena bentuk-bentuknya ya. Misalnya ini aristat dan stilat ini biasanya ada di diptera atau di lalat. Kemudian ada lamelat, ada serat, ada flabelat itu biasanya di koloptera atau kumbang-kumbangan. Kemudian rayap atau termite itu seperti ini, moniliform, jadi seperti manik-manik antenanya bentuknya. Kalau Hymenoptera atau semut itu pasti menyiku ya, menyiku, dia genikulat. Tipenya ada plumos, itu biasanya nyamuk, pectinat itu biasanya kumbang-kumbangan, clavat juga kumbang-kumbangan, dragonfly itu cetaceus. Jadi seperti itu ya. Namun yang paling banyak adalah filiform. Nah, di sini nggak ada, nanti kalian lihat di internet filiform bagaimana bentuknya ya. Oh ini filiform ya. Ini genikulat ya, ini menyiku pada semut. Oke, lanjut, wings or no wings. Jadi serangga itu ada yang dia bersayap, ada yang tidak, dan pada umumnya serangga itu mempunyai 2 pasang sayap, disebut dengan forewing dan hindwing. Forewing itu adalah sayap depan, forewing, dan hindwing itu adalah sayap belakang. Dan beberapa insek itu wingless atau aptera ya, aptera. Kalau yang sayap itu ptera. Nanti saya tambahkan ya di slide. Jadi yang bersayap itu namanya ptera, dan tidak bersayap itu namanya aptera. Contohnya ini modifikasi sayapnya. Ini sayapnya membranus atau clear wings. Jadi ada vena-venanya ya. Dan vena-venanya itu berbeda ya antar satu serangga dengan serangga lainnya. Beda spesies, beda beda vena ya. Nah, ini adalah kutu kucing, flea. Siponaptera cat flea itu adalah kutu kucing. Kalau di bawah mikroskop itu seperti ini kutu kucing. Nah, ini kutu yang ada di rambut kalian mungkin kalau waktu masih kecil. Ini ordonya adalah Pteraptera. Jadi yang akhiran ptera ini adalah ordo ya, nama ordo ya. Pteraptera itu adalah ordo. Salah satunya adalah ordo pada human lice. Kalau flea itu kutu pada kucing, kalau lice itu adalah kutu pada manusia. Ini bukan daun, namun ini serangga, namanya belalang daun, Phasmatodea. Ya, familinya adalah Pilidae. Dan kalau dilihat di bawah mikroskop, sayap dari Lepidoptera atau sayap dari kupu-kupu itu dia mempunyai mempunyai sisik ya. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop seperti ini ya. Dan kadang kalau kalian nangkap Lepidoptera atau nangkap kupu-kupu kan biasanya di tangan kalian kayak ada serbuk-serbuknya ya. Nah, itu adalah sisiknya. Oke, kita lanjut. Jadi yang namanya sayap itu bisa termodifikasi. Ini khususnya ini diptera ya. Diptera dia mempunyai sayap depan dan sayap belakangnya disebut dengan halter. Nih ya, halter ini khususnya untuk lalat-lalatan ya. Jadi lalat tidak hanya lalat rumah saja, lalat itu ada banyak. Kalau ini familinya adalah lalat Tipulidae, ini Sirpidae. Nanti akan saya lengkapi lagi di slide. Dan dia mempunyai halter. Jadi satu pasang sayap depan dan kemudian ada halter di sini. Ini adalah modifikasi sayap. Dan halter ini fungsinya adalah sebagai penyeimbang ya, halter. Oke ya.
Diptera, halter, used for balance, dan make flies hard to catch. Jadi memang lalatnya itu susah untuk ditangkap ya. Salah satu dia mempunyai keunggulan adanya halter. Kemudian ini juga sayap dari Coleoptera ya. Ini jadi sayap Coleoptera atau sayap kumbang bagian depan atau bagian forewing, sayap depan itu disebut dengan elytra. Jadi sayap kumbang yang keras yang di depan itu adalah elytra. Sedangkan sayap yang kedua atau hindwing itu adalah membrasius ya, membran. Dia membran seperti ini ya. Kalau direntang itu seperti ini. Ini forewingnya namanya elytra dan yang kedua adalah membran. Jadi dia kalau nggak terbang ya ditutup seperti dilipat di bawah abdomen, di atas abdomen. Nah, sekarang kita harus tahu apa makanan serangga. Ternyata makanan serangga itu bervariasi. Mengapa bervariasi? Karena juga yang dimakan beda-beda gitu. Ada yang tipenya menghisap, ada yang tipenya menjilat menghisap, ada yang menusuk menghisap, ada yang menggigit mengunyah. Jadi sebelum kita jauh ke pengendaliannya, kita harus tahu tanaman serangga apa misalnya yang menyerang tanaman kita. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya salah satunya adalah kita lihat gejala yang ada di tanamannya. Oh, kira-kira ini bekas gerigitan dari ulat yang alat mulutnya adalah menggigit mengunyah. Oh, ini adalah bekas hisapan dari kepik dan lain sebagainya itu ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus tahu tipe alat mulutnya. Yang pertama, tipe alat mulut biting and chewing atau tipe menggigit dan mengunyah. Bayangin ya, habis digigit, habis digigit dikunyah. Nah, itu adalah tipe alat mulut dari si Acrididae ini ya, Acrididae atau belalang. Jadi alat mulut belalang dan misalnya kumbang, itu ada kumbang Coleoptera, itu adalah menggigit dan mengunyah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di praktikum. Kemudian ada piercing and sucking, ada menusuk dan menghisap. Ini adalah di ordo Hemiptera atau kepik, beda ya. Kalau ini ada mandibulanya, ada mandibula, kemudian ada clipeus, ada labrum dan sebagainya. Jadi ya si yang bawahnya ini untuk membantu makanan masuk ke dalam ini ya, ke dalam mulutnya ya. Ada bagian-bagian mulutnya. Kemudian menusuk menghisap, ini contohnya adalah pada kepik-kepikan. Yang namanya tipe menusuk dan menghisap, dia tuh kayak mempunyai seperti jarum ya. Yang dia diletakkan, dia mengarah ke belakang. Nah, ini untuk menusuk dan menghisap. Ketika dia menusuk menghisap ya nanti dilurusin, kemudian dia menghisap tanaman seperti itu ya. Alat mulut seperti nih jarum ya, dia mengarah ke belakang, jadi kayak jarum aja gitu, kayak jarum suntik ya. Jadi ditusuk dulu baru dihisap. Kemudian ada tipe menjilat dan menghisap. Itu contohnya ada pada fly ya, family Muscidae ya, ordonya Diptera. Menjilat dan menghisap itu contohnya adalah Diptera nih. Coba lihat alat mulutnya. Kalau di zoom dia seperti ini. Dia seperti vacuum cleaner gitu ya. Dia tipe menjilat dan menghisap. Kemudian tipe menghisap atau siphoning pada kupu-kupu. Coba kalian lihat kalau kalian nanti mengkoleksi kupu-kupu ya. Alat mulutnya itu atau disebut dengan proboscis. Dia itu melingkar-lingkar seperti itu. Dan ketika dia mau menghisap nektar atau mau menghisap madu, dia itu gulungannya itu dijulurin gitu. Kemudian dia menghisap nektar. Kemudian tipe dari thrips, ini namanya proboscis ya. Nah ini ya, proboscis.
Alat mulut menyerupai tabung melingkar disebut proboscis untuk menghisap. Tipe meraut dan menghisap ini contohnya adalah thrips. Misalnya kalau ada tanaman beringin misalnya ya, kemudian daunnya itu menggulung, nah itu di dalamnya biasanya ada ini ya, ada Thysanota thripidae. Ini alat mulutnya adalah meraut dan menghisap. Tipe hooking dan sucking, tipe mengkait menghisap. Contohnya pada maggot. Maggot itu adalah larva dari Diptera. Kalau di zoom ya, di bawah mikroskop atau diamati di bawah mikroskop, di kepalanya itu ada seperti kait ya, kait atau hook ya, hook. Oh ini ya, tipe hooking and sucking, dia mengkait menghisap, ada hooknya di sini. Fungsinya apa? Fungsinya dia untuk mengambil makanan ya, dan bagian depannya itu ada hooknya, ini bagian posterior atau bagian belakang. Tipe kombinasi itu seperti tipe lebah. Alat mulut lebah ini adalah kombinasi, jadi diingat-ingat ya, ada tipe karena ini basic sekali, tipe alat mulut yang harus kalian ketahui, mulai dari tipe menggigit, mengunyah, menusuk, menghisap, tipe menghisap pada kupu-kupu, tipe meraut menghisap pada pada thrips, tipe kombinasi, tipe mengkait menghisap pada larva Diptera atau larva lalat atau maggot. Lanjut, kemudian kita belajar mengenai metamorfosis. Jadi kita harus tahu ya, yang namanya serangga itu dia bisa survive di dunia ini karena salah satunya mempunyai adaptasi yang cukup baik di dalam ekosistem ini. Salah satunya dengan metamorfosis, dia mempunyai metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu adalah perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan dari serangga. Jadi ada perubahan dari pertumbuhan dan perkembangan dari serangga sejak dari serangga tersebut lahir hingga kemudian maturity, hingga matang atau hingga dewasa. Jadi sejak baru dilahirkan sampai dewasa. Dan apakah ada berapa banyak metamorfosis? Jadi sekarang kalau dalam entomologi itu kita belajar ada 4 metamorfosis ya, bukan hanya sempurna tidak sempurna yang kita pelajari di SMA. Tentu kita tidak lagi menggunakan itu karena itu terlalu simpel. Jadi ada 4 tipe metamorfosis dari serangga. Yang pertama adalah no metamorfosis, itu tidak mengalami metamorfosis atau namanya ametabola. Gradual metamorfosis itu adalah metamorfosis bertahap atau disebut dengan paurometabola. Kemudian ada hemimetabola, incomplete metamorfosis, dan complete metamorfosis itu adalah holometabola. Dan di setiap perubahan serangga itu pasti ditandai oleh ganti kulit atau disebut dengan ekdisis. Ekdisis itu adalah molting. Molting itu adalah pergantian kulit, pergantian kutikel dari invertebrata. Misalnya salah satunya adalah serangga, karena yang ganti kulit tidak hanya serangga ya, ular juga ganti serangga. Jadi setiap perubahan misalnya dari instar 1 ke instar 2, instar 3, jadi perubahannya itu ya disebut misalnya dia berubah besarnya, atau setelah dia ganti kulit itu dari telur misalnya dari instar 1 ke instar 2, instar 3, nah itu ditandai oleh ekdisis. Ekdisis itu adalah ganti kulit. Jadi exoskeleton itu yang sudah kita pelajari tadi, dia adalah rangka luar dari serangga itu akan berganti seiring dengan pertumbuhannya. Dan tubuhnya biasanya dia menjadi lebih besar. Dan empty exoskeleton, pasti setelah ganti kulit ada kulit yang disisakan kan ya, ada bekasnya, itu namanya exuviae.
Seperti ini ya, ini proses ekdisis, dan bagaimana proses ekdisis itu bisa terjadi itu ceritanya panjang. Ada di buku ini yang tadi saya jelaskan, yang namanya ekdisis ganti kulit itu ada bermacam-macam hormon yang berperan di situ ya. Jadi ini kulit yang ditinggalkan, dan ini adalah kutikula yang baru ya. Oke, di sini juga ada. Yang pertama, kita belajar mengenai ametabola atau tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah silverfish. Atau silverfish itu apakah ikan, Bu? Tidak ya. Dia sebutannya saja, karena ini sebutan bahasa Inggrisnya adalah silverfish, atau ini kutu buku sih sebenarnya. Ini biasanya ditemukan di buku-buku usang, di perpustakaan, kemudian di lemari-lemari usang. Nah, ini yang larinya cepat, nih warnanya silver kecil. Nah, itu adalah silverfish Tisanura lepismatidae ya. Nah, ini adalah yang paling metamorfosis, yang paling primitif metamorfosisnya. Jadi serangga mulai dari yang baru menetas sampai dewasa itu mirip dengan dewasa, mirip ya. Jadi hanya lebih ke perbedaan ukuran saja ya, except for the size-nya pasti semakin dia dewasa dia semakin besar. Dan pradewasanya, pre-adult atau pradewasa disebut dengan gayat. Jadi ini life stage-nya setelah telur, kemudian gayat, young one. Ini gayat tadi ya, yang pradewasanya dan menjadi dewasa. Seperti itu. Ini adalah ametabola. Nah, ini ya. Contohnya nih telur, kemudian kecil, agak besar, membesar, besar lagi, besar hingga kemudian dewasa. Seperti ini. Contohnya ya, perkembangan dari ametabola. Sedangkan perkembangan dari hemimetabola itu adalah hemimetabola termasuk incomplete metamorphosis. Jadi life stage-nya mulai dari telur, kemudian ada nayat, pradewasanya kalau yang ametabola tadi namanya gayat, kalau hemimetabola itu namanya nayat, dan kemudian dewasa. Contohnya adalah pada dragonfly, itu pada odonata, pada capung, dan ada mayfly. Mayfly itu ini adalah freshwater indicator atau indikator air bersih. Jadi ketika ditemukan Epimeroptera atau mayflies itu berarti airnya di situ masih bersih. Kemudian jadi mereka sangat berbeda sekali. Bedanya karena apa? Karena pradewasa atau nayatnya ini dia hidup di air. Ya, bayangkan ya, ketika kalian di dekat danau atau perairan, di situ banyak capung yang berterbangan atau di situ gitu ya. Kenapa memang capung? Karena pradewasanya hidup di air gitu ya. Ini ada telur di sini, tutupan yang bersih, ada telur, kemudian ada jadi dia bertelurnya, laying eggs, dewasa itu bertelurnya di air, dan kemudian dia pradewasanya seperti ini, atau larva dari capung itu seperti ini. Sebelum dia mempunyai sayap, itu seperti ini bentuknya. Dan semua odonata, semua capung itu predator, baik pradewasanya, baik nayatnya ataupun dewasanya atau adultnya ya. Jadi sangat berbeda sekali. Yang tadinya dia di bawah air dan kemudian dia bisa terbang gitu ya. Mungkin dari kalian mungkin ada yang baru tahu ya bahwa ternyata capung itu pradewasanya ada di air, dan sangat berbeda sekali tentu bentuknya ya. Dan oleh karena itu ada proses yang namanya metamorfosis tadi. Dan di dalam air ini mereka bernafas dengan menggunakan tracheal gills. Ini adalah insang tracheal gills, dan ini lower lip, jadi alat mulut dari larva dragonfly atau larva dari capung itu untuk capturing prey, untuk menangkap mangsa. Jadi
Dia mempunyai alat mulut semacam gini, kalau ada mangsa dijulurin sup, kemudian masuk ke dalam mulut lagi, seperti itu ya. Habit dan habitatnya bervariasi. Setelah pergantian kulit yang terakhir, serangga siap untuk siap berkembang sayapnya dan cocok untuk aerial life. Jadi yang awalnya dia di air dan kemudian dia melakukan metamorfosis sedemikian rupa dan kemudian dia siap untuk terbang setelah mempunyai sayap. Nah, ini gradual metamorfosis itu adalah metamorfosis bertahap. Pradewasanya disebut dengan nimfa atau itu nimfa. Ya, nimfa. Contohnya ada kecoa, contohnya grasshopper atau belalang, ada kepik, dan mereka semua terestrial. Terestrial itu hidup di darat dan secara umum dia itu mirip dengan dewasa, tapi bedanya apa? Bedanya adalah ukuran dan juga bedanya adalah ukuran, kematangan alat kelamin pasti kan beda ya, dan juga perkembangan sayapnya berbeda ya. Yang awalnya dia sayapnya kecil, kan pasti kan kalian pernah lihat ya, yang namanya belalang ada yang sayapnya kecil seperti ini ya, sayapnya kan kecil kan ya. Kalau ini di kepik ini sayapnya kecil. Kenapa kecil? Karena dia belum dewasa. Karena yang mempunyai sayap itu adalah serangga dewasa. Jadi pradewasa atau dia pradewasa berarti sebelum dewasa ya, dia mempunyai sayap namun belum berkembang sempurna. Jadi kalau kalian nanti koleksi itu, apakah serangga yang dikoleksi itu adalah serangga dewasa, karena dengan kita mengkoleksi serangga dewasa itu lebih mudah untuk mengidentifikasi suatu serangga. Jadi pradewasanya itu mirip dengan dewasa. Bedanya yang tadi ya, selain ukuran juga kematangan alat kelamin dan juga kematangan embelan. Kematangan embelan itu contohnya adalah kematangan dari antena, kematangan dari sayap dan lain sebagainya. Nimfa dan juga dewasanya hidup pada habitat yang sama. Habitatnya dia di situ-situ aja, berbeda dengan tadi yang hemimetabola, yang capung tadi, yang pradewasanya hidup di air, dewasanya terbang bebas. Kalau yang porometabola ini pada habitat yang sama, dan sudah saya jelaskan, dan itu bakal dari sayap itu pada umumnya dia muncul pada instar yang lebih tua ya, instar yang lebih lanjut maksudnya ya, berkembang sempurna, dan perkembangan genitalianya itu bertahap juga, gradual itu bertahap. Udah saya jelaskan ini. Dan kemudian ada yang namanya metamorfosis holometabola. Apa itu holometabola? Ini metamorfosis yang sangat umum sekali, yang kita pelajari dan kita yang sudah pelajari misalnya di SMA ya. Itu adalah metamorfosis sempurna. Contohnya di apa? Contohnya adalah di butterfly and moth. Apa itu beda butterfly and moth? Butterfly itu adalah kupu-kupu. Kalau moth itu adalah kupu-kupu malam. Beda nggak ya? Tentu beda. Yang namanya butterfly itu dia aktif pada siang hari atau aktif pada pagi hari, atau dan biasanya yang namanya disebut butterfly itu dia mempunyai sayap yang warnanya indah-indah, warnanya cerah. Nah, itu disebut butterfly, itu disebut kupu-kupu. Sedangkan moth atau ngengat itu adalah sejenis kupu-kupu atau ngengat. Jadi itu ya, ngengat disebutnya. Ngengat itu ya kupu-kupu yang dia hidupnya itu pada sore dan malam hari, dan ditandai dengan warna dari kupu-kupunya itu yang gelap, cenderung hitam, coklat, abu-abu dan lain sebagainya itu ya, dan warnanya
gelap, kusam dan sebagainya. Itu namanya moth, kupu-kupu malam. Jadi ini apakah ada kupu-kupu malam? Ya itu ada gitu ya. Itu adalah moth. Jadi kebanyakan dari serangga itu dia complete metamorfosis atau metamorfosisnya sempurna. Sudah tahu ya, telur, larva, pupa dan imago. Ini adalah contoh dari semut. Ini adalah telur, larva seperti ini, pupa dan imago. Kemudian larva itu pasti sangat berbeda dengan dewasa, pasti ya. Coba namanya ulat itu kan pradewasanya disebut larva ya kan, pasti berbeda sekali dengan kupu-kupu gitu kan ya. Kemudian nah ini ada pengecualian, mata kempound atau mata majemuk itu tidak ada di larva ya. Di larva itu dia tidak mempunyai, pada umumnya seperti itu ya. Kemudian oceli atau stemata itu digunakan stemata itu adalah mata pada larva. Itu digunakan untuk lebih ke dia mempunyai oceli tapi compound eyes-nya kalau di larva itu tidak mempunyai ya. Dan tipe alat mulutnya dan makanannya berbeda dengan dewasa. Bedanya apa ya? Pasti beda dong. Kita sebagai contohnya kita kupu-kupu saja. Larvanya makan daun, alat mulutnya menggigit dan mengunyah. Sedangkan dewasanya itu dia menghisap nektar, alat mulutnya dia ada proboscisnya tadi untuk menghisap. Nah, jadi pasti beda ya. Food dan habitnya berbeda. Wingbat development atau bakal dari sayap perkembangannya itu secara internal berbeda dengan yang metamorfosisnya paurometabola atau metamorfosisnya bertahap seperti pada belalang. Itu perkembangan sayapnya itu bisa kita lihat secara eksternal. Karena apa? Karena ya tidak ada fase pupa ya dia ya. Jadi benar-benar kan ya namanya paurometabola kan metamorfosis bertahap ya. Jadi perkembangan dari embelan-embelannya seperti antena, sayap, tungkai dan kita bisa lihat secara eksternal. Sedangkan kalau perkembangan sayap dari metamorfosis holometabola ini tidak kelihatan, tahu-tahu sudah muncul sayap. Karena apa? Karena perkembangan sayap itu ada di fase pupa. Nah, di fase pupa ini dia membentuk sayap. Tentunya apakah kita bisa melihat sayapnya sebelumnya? Tidak. Nanti ujuk-ujuk nanti sudah sudah berkembang sayap dan siap untuk terbang gitu ya. Ketika perkembangan larva itu sudah komplit, sudah selesai dan kemudian diikuti dengan prepupa, kemudian transform menjadi pupa dan larva yang instarnya sudah late atau instarnya sudah tinggi yang menjelang pupa itu biasanya dia berpuasa ya atau dan di sini yang fase yang paling merusak pada butterfly itu adalah fase larva. Karena apa? Dia fase yang aktif makan, alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah. Apakah apakah fase pupa itu merusak? Tentu tidak. Bagaimana merusak? Orang dia aja puasa kan dia tidak makan ya fase pupa itu ya. Jadi yang paling merusak itu adalah fase larva dan kalau dewasa kan tidak ya. Dewasanya lebih ke dia menghisap nektar ya dan juga membantu penyerbukan. Jadi pada fase pupa, jadi jaringan larva itu disintegrasi, kemudian organ dari dewasa kemudian terbentuk. Ini contohnya tidak hanya kupu-kupu saja ya, banyak seperti perkembangan ini ya, perkembangan dari lalat. Nah, lalat itu tidak ujuk-ujuk jadi dewasa, tidak ujuk-ujuk terbang. Ternyata dia sudah melalui proses telur, larva, pupa dan juga imago. Jadi kalau kalian punya
makanan hati-hati ya, ditutup ya, jangan sampai dihinggapi lalat. Karena bisa saja dia meletakkan telur di situ. Kalau sudah diletakkan telur kan kemudian dia akan muncul larvanya ya. Jadi ada beberapa makanan ya, misalnya kalau dia tiba-tiba ada belatungnya gitu, pasti dia sudah dihinggapi oleh lalat gitu ya. Ini perkembangan dari Coleoptera coccinellidae, kumbang-kumbangan itu adalah metamorfosisnya adalah holometabola ya, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Lihat betapa bedanya fase bentuk tubuhnya. Begitu juga dengan kupu-kupu tadi kan, larva sama imago kan pasti berbeda sekali. Ini kalau kumbang yang kalian lihat atau disebut dengan ladybug, itu yang larvanya seperti ini. Larvanya seperti ini, kemudian pupa dia seperti ini, imago seperti ini ya. Nah ini ya juga sama ya. Oke. Untuk hari ini kita sudah selesai kuliahnya, dan jangan lupa kalau setiap kuliah kalian harus membuat resume, dan saya inginnya handwriting dan sebagus mungkin, secolorful mungkin, yang pasti kalian enak untuk membacanya ya, dan memudahnya, yang pasti intinya adalah memudahkan kalian untuk belajar. Oke ya. Kemudian saya ingin menugaskan juga kalian harus mencari tipe dari tungkai serangga, insect like. Kemudian saya ingin kalian menggambar grasshopper, termite, dan juga ant, lengkap dengan antenanya ya. Antenanya nanti digambar ulang yang besar gambarnya ya. Dan jangan gambar kayak di kartun-kartun ya, bukan ya, yang betul-betul gambar yang lengkap. Kepala mana, toraks mana, abdomen mana, mata oseli mana, mata majemuk, antena, dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Gambarnya dari mana silakan cari di internet, itu banyak sekali. Kemudian dan silakan resume video, linknya akan ada di Google Classroom. Dan ingat, Q&A itu pasti akan selalu saya balas di YouTube komen. Jadi kalau yang kemarin mengajukan pertanyaan, harus dibuka ulang ya yang namanya YouTube. Jadi sebisa mungkin kuliah kita ini walaupun menggunakan YouTube, kita setting untuk bisa dua arah ya, sehingga ada timbal balik antara dosen dan juga mahasiswa. Oke, sekian kuliah hari ini dengan saya, semoga ilmunya bermanfaat. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa kalian pahami, dan semoga bisa dipahami ya. Walaupun dengan sebisa mungkin saya menjelaskan seperti ini, dan untuk memudahkan kalian nanti bisa lihat praktikum, cari belalang, kita pelajari di rumah masing-masing. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.